Kali ini aku akan nge-review film yang paling terhot di tahun 80-an. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah menonton kali film ini ya. Soalnya menurutku ini adalah salah satu film yang paling direkomendasikan untuk kalian tonton. Dan yang menjadi salah satu film terbaik di waktu itu. Tenang guys, film ini gak bakalan ngebosenin. Dan kapanpun kalian nonton film ini bakalan tetap seru dan sangat menegangkan. Oke, langsung saja daripada aku ngebacot terus, ayo kita mulai. Film ini diperankan oleh aktor legend terbaik Arnold, dan di film ini nama Arnold adalah Doug. Jadi film ini dimulai dari jatuhnya pesawat luar angkasa dan misi penyelamatan sandera yang ditawan oleh para gerilyawan yang ada di Amerika Tengah. Ketika Pak Ade Arnold dan tim sampai ke hutan, terlihat awalnya seperti biasa saja. Sampai ada salah satu teman dari Pak Didak ini ketika sedang minum, dia itu mendengar ada suara-suara yang agak mencurigakan seperti hewan yang lagi asik makan guys. Lalu Billy temannya Pak Ade ini menuju ke arah yang menurut dia mencurigakan. Ternyata benar, di balik pohon-pohon itu Billy melihat burung gagak sedang berpesta memakan bangkai manusia. Oh my god, yang membuat Doug dan teman-temannya itu merasa ada yang tidak beres. Dan posisinya itu tergantung di atas pohon. Waduh, gua nggak bisa ngebayangin guys, seremnya itu melebihi nonton film horor. Doug juga yakin salah satu dari mayat itu adalah orang yang mereka cari untuk misi penyelamatan ini. Soalnya salah satu dari temannya Doug ini juga menemukan kalung yang biasa dipakai oleh teman mereka itu. Lalu Doug dan timnya ini melanjutkan perjalanan buat misi penyelamatan. Kali-kali aja masih ada anggota mereka yang masih bisa diselamatkan. Akhirnya Doug dan temannya ini menemukan tempat persembunyian para pasukan gerilyawan. Dan dengan gampangnya mereka membumi hanguskan tempat itu. Bagaimana tidak guys, Doug ini adalah salah satu anggota terbaik di pasukannya. Makanya dia ini yang diutus dan hanya dia yang mampu menjalankan misi ini. Ternyata dari misi penyelamatan ini mereka akhirnya menyandera seorang wanita yang mungkin wanita ini nanti bisa menjadi informan bagi mereka. Sebenarnya misi ini telah usai dan mereka itu bersiap untuk pulang guys, menunggu jemputan gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ini adalah awal dari misi sesungguhnya dan malah petaka buat mereka. Dalam perjalanan pulang, sandranya Pak Dedaki ini yang namanya Ana selalu aja pengen kabur guys. Gemes sekali aku liatnya, rasanya pengen tak pites. Soal itu dia tuh nggak tahu guys, di hutan itu ada makhluk yang siap jadikan dia makan malam. Kalau aku mah lebih baik jadi sandera daripada dijadikan menu makan malam, ya nggak sih? Oh no, mereka ini sebenarnya tahu guys kalau mereka itu seperti ada yang ngikutin, tapi mereka tuh nggak bisa lihat. Sampai pada akhirnya salah satu dari teman mereka ini terbunuh. Dan kenapa Mbak Ana nggak ikutan dibunuh ya? Ketika Pak Didak bertanya ke Mbak Ana siapa yang membunuh teman mereka, dia nggak bisa jawab guys. No estoy segura, no sé. She says the jungle. It just came alive and took him. Why didn't she escape? They did the same thing. Pak Dedak dan timnya satu persatu menjadi buruan makhluk kasat mata ini. Dan sekarang yang menjadi mangsa kedua adalah Mas Blaine. Ketika Mas Blaine ini dibunuh, Mas Mike teman dekatnya ini melihat ternyata yang bunuh Blaine itu bukan manusia. Akhirnya ditembaknya si predator itu bertubi-tubi sampai habis peluru serenceng guys. Mendengar suara tembakan, Pak Dedak dan teman-teman yang lain langsung menghampiri dan ikut menembak. Yang pasti hutan itu habis dibombardir kayak mandi hujan. Tapi anehnya sasarannya itu nggak kena. Not a thing. Not a fucking trace. No blood, no bodies. We hit nothing. Sebenarnya makhluk apa yang tadi mereka itu hadapi? Tetapi Mbak Ana tetap mengatakan bahwa hutan itu hidup dan membunuh teman mereka. Fue la selva que se lo llevó. ¿Qué más quieres que te diga? Jungle that came alive and took him.
Billy yang biasa merasakan keanehan karena ada sesuatu di luar sana yang sedang menunggu mereka. There's something out there waiting for us. Dylan mulai tidak percaya dengan ucapan si temannya ini dan mengatakan kalau Billy itu gila. Belum tahu aja dia kalau si Billy ini sebenarnya anak indigo. Ini dalam bahasa kita ya. Pak Dedak ini sebenarnya masih gemes sama Mbak Ana, soalnya itu nggak mau jujur sebenarnya apa yang kemarin dia lihat, tapi tetap sih Mbak Ana nggak mau mengatakannya guys. Kemudian selanjutnya si Dak ini tetap menyuruh si temannya itu bertanya lagi kepada si Mbak Ana, dan akhirnya Mbak Ana ini bisa jawab pakai bahasa Inggris guys. Selama ini kan ada translatornya. Yesterday, what did you see? Go on. It changed colors. Like the chameleon. It uses the jungle. The thing is hunting us. All of us. Mbak Ana mengatakan bahwa kalau makhluk itu seperti bunglon dan sebenarnya predator itu sudah terluka. Berarti kata si Pak D kalau dia itu bisa terluka, mereka ini bisa bunuh guys. Its blood wasn't the leaves. If it bleeds, we can kill it. Akhirnya strategi pun diatur, perangkap jebakan dibuat untuk membunuh sang predator. Ana yang mulanya itu masih jadi sandra dan tangannya itu diikat, akhirnya oleh Pak D itu dilepas. Karena mereka semua akan menjadi sasaran sang predator ini kan. Jadi menurut Pak D si Ana ini juga berhak untuk hidup guys. Ternyata Pak D ini hatinya Hello Kitty juga ya. Sebenarnya bagus sih ide Pak D ini kan. Jadi seandainya nanti ada yang selamat di antara mereka, jadi mereka ini bisa langsung menuju ke tempat evakuasi dan minta bantuan gitu untuk menjemput bagi mereka yang masih tertinggal di hutan yang selamat, ibaratnya seperti itu. Kemudian setelah jebakan selesai, mereka menunggu kehadiran sang predator. Tapi predator luar biasa pinter guys, lebih pinter dari manusia. Salah satu dari mereka akhirnya terluka, Ponco sang translator. Mark benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Diam dan Dylan ini memutuskan untuk mengejar sang predator karena si temannya si Ponco ini terluka ya. Jadi tambah dibun-ubun tuh, pengen rasa balas dendam. Sementara Pak Ade serta yang lainnya menuju ke tempat evakuasi dan ternyata Mike serta Dylan juga menjadi korban keganasan predator. Aduh guys, rasanya aku nggak bisa bernafas, menyeramkan banget. Pak Ade baru saja pergi meninggalkan mereka, malah sudah terdengar teriakannya si Dylan. Dan itu pertanda bahwa Dylan teman mereka juga jadi korban selanjutnya. Tak selang beberapa detik kemudian terdengar lagi suara Billy yang tadi ingin menjadi satria katanya untuk melawan predator. Belum apa-apa udah dibunuh juga guys. Akhirnya tinggallah mereka bertiga. Predator ini benar-benar sang pemburu. Mereka bertiga tidak luput ini dari sasarannya sang predator. Sekarang tersisa dua lagi. Siapa di antara mereka yang selamat? Oh my god, aku nggak bisa memilih guys. Kok nyawa rasanya nggak ada artinya ya nggak sih? Tapi Pak Ade menyuruh Ana untuk melarikan diri dan pergi ke tempat yang sudah mereka sepakati. Apesnya dia terpeleset, akhirnya jatuh ke air terjun. Mungkin kalau menurut aku ini baru bisa bernafas sedikit lega ya guys, pikirkan lumayan aman. Tapi yalah dalah guys, rupanya si predator ini emang kutu kupret. Dak mulai panik karena predator udah di depannya. Tapi semesta masih berpihak nih kepada Pak D. Ternyata predator tidak bisa melihat Dak. Karena apa? Karena Dak tubuhnya itu diselimuti oleh lumpur dan ternyata predator itu tidak bisa mendeteksi keberadaan si Dak. Setelah predator pergi, Pak Ade mulai menyusun strategi memasang jebakan dengan menggunakan benda-benda yang tersedia di alat. Setelah semuanya selesai, Dak pun memancing predator untuk datang dengan membakar api dan berteriak. Predator akhirnya datang dan dalam hitungan detik sudah tiba di lokasi jebakan. Ketika Pak Ade memanah predator, predator langsung membalas dengan hujan rudal guys.
Mereka akhirnya saling balas serangan dan akhirnya predator juga terluka, tapi Pak Dedak sudah tidak bisa kemana-mana lagi guys, lantaran masuk ke sungai, terus tubuhnya itu sudah bersih dari lumpur. Amit-amit guys, ini bagi yang lagi hamil, di bagian ini di skip dulu ya, karena memang benar-benar menyeramkan wajahnya si predator ini guys. Serem banget wajahnya. Ugly motherfucker. Dak mulai kehabisan tenaga dan satu-satunya cara adalah menggiring ke tempat jebakan yang dibuatnya. Sebenarnya sih sedikit aja lagi predator ini kena jebakan, tapi walah kok pinter, dia malah muter guys. Dan akhirnya memaksa Pak D yang menendang sendiri kayu yang dibuat untuk jebakan itu ya. Dan akhirnya predator pun kelindes kayu besar. Bukannya menyerah, si predator ini malah ngidupin seperti alarm buat ngebom di tempat itu. Untung saja Pak D tahu dan lari. Akhirnya Pak Dedak pun selamat. Seperti biasa, bantuan itu selalu datang terlambat terakhir di saat semuanya itu udah usai. Tapi nggak masalah guys, untungnya masih ada anak ini tadi ya yang bisa dipercaya untuk memanggil bantuan. Kan nggak mungkin ya si Pak Dedak ini pulang jalan kaki, ya nggak sih? Jadi dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa saat dalam keadaan terjepit, seluruh kemampuan pun akan kita gunakan, akan kita keluarkan, dan tidak disangka bahwa ternyata itu kita bisa bertahan guys. Satu, yang penting jangan putus asa. Oke, sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.